Sedangkan kita sering banget bersyukur kepada Allah itu dengan cara mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Itu sudah bagus karena itu termasuk bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apabila ada seseorang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu Allah berjanji akan menyiksanya di akhirat nanti. Seperti itu. Jadi kita penting banget untuk bersyukur kepada Allah karena tidak ada yang mampu memberi kita nikmat sebanyak yang Allah kasihkan kepada kita. Begitu. Selanjutnya bentuk-bentuk bersyukur di sini ada yang tahu? Ayo, silakan sih. Bentuk bersyukur itu ada 3. Yang pertama bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Oke, benar banget. Di sini tuh ada 3. Pertama bersyukur dengan hati, yang kedua bersyukur dengan lisan, yang ketiga bersyukur dengan amal perbuatan. Yang pertama bersyukur dengan hati, yaitu bersyukurnya dengan menyadari dengan sepenuh hati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan. Bersyukurnya lisan itu gimana? Yaitu mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. Bersyukurnya dengan amal perbuatan itu contohnya kita melakukan ibadah-ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini pun Imam Al-Ghazali menuturkan ada 7 anggota tubuh yang wajib banget untuk kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama itu mata, yang kedua telinga, yang ketiga tangan, yang keempat lidah atau lisan, yang kelima itu perut, yang keenam kemaluan, dan yang ketujuh kaki. Di sini ada yang tahu tentang gimana cara bersyukurnya lisan? Ya silakan. Saya Bu, Ya. bilang alhamdulillah. Nah, benar banget. Terus itu Bu, nggak makan, nggak masak. Betul sekali. Betul sekali yang dikatakan oleh Nia. Bersyukurnya lidah itu dengan cara mengucapkan hal-hal yang baik, berzikir kepada Allah, tidak mengucapkan hal-hal yang buruk itu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Bu, Ya, silakan ya. bersyukurnya perut itu bagaimana? Nah, bersyukurnya perut itu dengan memakan makanan yang halal dan baik dan tidak mubazir. Kita makan makanan yang secukupnya, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Begitu. Selanjutnya, manfaat bersyukur. Ada yang tahu manfaat bersyukur? Silakan Mercy. Manfaat bersyukur itu adalah orang yang paling bersyukur akan disukai oleh banyak orang karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih terhadap sesama. Benar banget Mercy. Jadi banyak orang yang menyukai orang-orang yang bersyukur atas bantuan yang mereka kasih ke seseorang tersebut. Jadi manfaat bersyukur itu juga membuat seseorang bahagia karena mereka merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Oke, selanjutnya bersyukur itu juga Allah akan menambahkan nikmat barang siapa mereka yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah akan tambah lagi nikmat yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya materi yang kedua yaitu qanaah. Di sini ada yang tahu pengertian
giat lagi untuk berikhtiar untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dan kemudian orang-orang yang qanaah itu kebanyakan orang yang bertawakal kepada Allah. Setelah mereka berikhtiar, lalu kemudian mereka bertawakal kepada Allah. Oke, selanjutnya keutamaan qanaah. Ada yang tahu keutamaan qanaah itu apa? Silakan Sisi. Keutamaan qanaah itu ada tiga. Yang pertama, memiliki hati yang tentram dan damai. Yang kedua, hidup hemat. Dan yang ketiga, merasa berkecukupan. Orang yang memiliki sifat qanaah, jiwanya akan tenang. Kenapa tenang? Karena dia itu tahu bahwa rezeki sudah diatur sama Allah, apapun itu sudah diatur oleh Allah. Jadi orang-orang qanaah itu, orang-orang yang memiliki sikap qanaah itu akan senantiasa bersyukur, senantiasa bersabar dan berlapang dada atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan yang ketiga, materi ketiga yaitu tentang ridho dan sabar. Di sini siapa yang tahu pengertian tentang sabar? Ibu, silakan sih. Sabar itu menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Ya, benar sekali. Sabar adalah menerima segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Mau itu ujian, mau itu ujian kan ada yang bersifat bahagia dan bersifat kesengsaraan. Jadi orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang senantiasa merasa senang hatinya, merasa baiklah ini ujian dari Allah, jadi saya harus bersabar lagi agar Allah angkat ujian ini dan Allah angkat derajat saya. Dan di sini siapa yang tahu pengertian ridho? Saya, Bu. Ya, silakan Susi. Ridho adalah menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Oke, jadi ridho itu adalah segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bentuk-bentuk sabar. Di sini yang tahu bentuk-bentuk sabar, silakan Lucy. Bentuk-bentuk sabar ada tiga, yaitu yang pertama sabar dalam melakukan ibadah, dua sabar dalam meninggalkan maksiat, tiga sabar dalam menghadapi musibah. Nah, benar sekali. Jadi bentuk-bentuk sabar itu yang pertama adalah sabar dalam melakukan ibadah, yang kedua sabar sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Yang pertama itu sabar dalam melakukan ibadah. Untuk melakukan ibadah itu membutuhkan kesabaran karena jin dan syaitan itu senantiasa menggoda kita untuk jangan beribadah, udah maksiat aja. Dan yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan yang udah kita lakukan selama bertahun-tahun, kemudian Allah memberikan hidayah dan kita menangkap hidayah tersebut, kemudian kita berikhtiar untuk terus membuang perilaku-perilaku buruk kita, kemaksiatan yang pernah kita lakukan dulu. Itu membutuhkan waktu yang tidak 1-2 hari kita menjadi baik, itu tidak. Kita membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk meninggalkan keburukan yang pernah kita lakukan dulu. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah, misalkan kita lagi diuji tentang kebanjiran, tsunami, gitu, harta benda hilang, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus sabar dalam menghadapinya. Oke, di sini siapa yang tahu tentang ayat tentang sabar? Bu, silakan nih. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 154 dengan artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Itu adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 154. Di samping itu, kita juga harus sabar pada saat kita emosi dan marah. Kita kan biasanya di antara kita ada yang marah sampai yang marah banget dan mengeluarkan
cita-citanya. Karena dalam berikhtiar itu kesabaran itu sangat penting. Kalau ada orang yang senantiasa ingin hasil yang terbaik tanpa dilalui dengan ikhtiar, itu namanya sombong, tidak mendahulukan Allah terlebih dahulu. Maksudnya dia tidak, setelah berikhtiar, dia tidak menggantungkannya kepada Allah, melainkan dengan dirinya sendiri. Itu tidak boleh. Dari materi hari ini ada yang ingin kalian tanyakan? Bu, Ya, silakan. kalau sakit itu nikmat bukan, Bu? Sakit itu termasuk nikmat jika orang itu tahu dan percaya, meyakininya dengan iman. Begitu. Misalkan sakit itu menggugurkan dosa. Nah, sakit itu menggugurkan dosa untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang paham dan percaya kepada Allah. Sakit itu bisa menggugurkan dosa kita, tapi banyak di antara kita yang selalu seperti mengeluh. Ketika sakit mengeluh, kapan ini sembuhnya, kapan sembuhnya. Sedangkan Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya pada saat itu, begitu. Ada yang lain? Oke, baik. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan kalian soal-soal. Dan sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, ya. Yang Ibu sebut namanya menjadi kelompok 1 dan sisanya menjadi kelompok 2. Oke, itu. Mercy, Nia, dan Lucy menjadi kelompok 1. Silakan Ibu ambil di sini. Susi dan Ria menjadi kelompok 2 di sini. Oke. Ibu akan bagikan soal-soalnya. Silakan. Ibu akan beri waktu kalian beberapa menit untuk mengisi soal-soal tersebut. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, baik, waktunya sudah selesai. Oke. Selanjutnya, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, siapa di sini yang mau menyimpulkan materi yang telah kita bahas hari ini? Saya, Bu. Silakan Susi. Kesimpulan materi hari ini yang dapat saya ambil adalah 1. Syukur, berarti berterima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikannya. Kita mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan kekuatan iman dan meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Dengan bersyukurnya kita kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya lagi kepada kita, dan itu adalah janji Allah. Yang kedua, qanaah. Qanaah adalah sikap merasa cukup dan menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita, dan sikap merasa cukup ini dapat menjadi tonggak utama daripada manusia untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ridho. Ridho adalah merupakan menerima dengan senang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho juga dapat menjauhkan diri dari ajakan nafsu terhadap berbagai kebudayaan kehidupan dunia yang membuat seseorang lupa akan Allah dalam mempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat kelak. Yang keempat, sabar. Sabar memiliki arti menerima apa yang diberikan Allah, baik yang berupa nikmat maupun penderitaan. Sabar sendiri memiliki tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalam pekerjaannya harus didasari dengan niat yang ikhlas dan tulus. Betul sekali. Jadi kita itu penting banget untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu tandanya kita berterima kasih kepada Allah, dan kemudian kita merasa cukup, yaitu qanaah, cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya kita harus merasakan ridho dan sabar, yaitu menerima segala sesuatu yang Allah tetapkan kepada kita. Oke, baiklah. Jangan lupa ya, materi hari ini dipelajari lagi di rumah agar mampu kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Bu, nggak ada tugas kan? Tidak ada, karena hari ini kalian
kita tutup pembelajaran hari